Halo, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kalau rumah dari beton itu udah biasa ya tetangga, tapi bayangkan seperti apa rumah yang terbuat dari tanah, dan ini dia rumahnya udah ada di belakang saya. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada dukanya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Selamat pagi Kang Misbah, Teh Ivana. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Baik. Selamat datang di Rumah Tanah Kak. Oke tetangga, barusan kita udah kenalan sama Kang Misbah dan sekarang kita lagi ada di rumah tanah. Agak unik banget ini Kang. Saya Iya. baru tuh ada rumah yang dibuat dari tanah. Gimana nih Kang cerita awalnya nih? Ceritanya sebenarnya dari eksperimen, dari eksplorasi menggunakan tanah sebagai material bangunan. Jadi kita coba cari-cari informasi bagaimana masyarakat dulu mereka membangun rumah dari tanah. Iya. Kemudian cari-cari orang yang sekarang juga masih mempraktekannya. Kemudian akhirnya saya memutuskan kemudian untuk kayaknya kebun ini akan cocok deh kalau kita punya rumah tanah gitu. Oke. Jadi awalnya adalah kebun dulu nih. Betul. Dulu. Jadi ini kita mulai 2014-an, kita mulai berkebun, saya dan keluarga memutuskan untuk hidup berkebun, tidak ada pekerjaan di luar itu. Semuanya difokuskan untuk kegiatan di sini. Itu masih bolak-balik ya, tahun 2014 itu masih bolak-balik. Kita ada rumah di kota, di Bandung, dan kita bolak-balik ke sini. Sampai kemudian 2016 akhirnya kita memutuskan untuk pindah rumah ke sini. Kita bikin rumah kecil di depan, ada rumah kayu gitu, biar bisa lebih efektif kita berkebunnya. Kemudian juga anak-anak akhirnya juga mereka bisa tinggal di kebun gitu. Jadi kita pengen, kita nggak banyak ngomong ketika mendidik anak, tapi lebih menunjukkan saja bagaimana sih hidup itu. Semuanya harus ada proses dan prosesnya harus baik kalau mereka pengen dapat hasil yang baik juga gitu. Dan itu paling gampang menunjukinya lewat bercocok tanam. Oke, jadi itu salah satu tujuan utamanya ya. Jadi Betul. dimulai dari berkebun supaya bisa mendidik anak Iya. untuk berproses. Iya. Nah, kemudian sebelum kita bahas rumahnya nih, kita bahas kebunnya dulu nih Kang. Ini kalau saya lihat kebunnya kayak, nggak tahu ya, kalau kata saya nggak terlalu Campur-campur. ditata ya. Campur-campur. Nggak beraturan. Jadi ditumpuk-tumpuk, layeringnya banyak. Iya. Kebanyakan tanaman-tanaman perennial, lokal juga. Memang ada beberapa tanaman yang kita ambil dari negara lain, bukan dari Indonesia, tapi kita pilih yang perennial. Perennial itu yang dia tumbuhnya cukup lama, bertahun-tahun. Kalau yang sekali panen itu apa namanya Kang? Selain perennial? Annual biasanya. Annual. Dia cuman umur 3 bulan, 4 bulan gitu. Setelah itu kita harus semai lagi, tanam lagi. Dan itu buat saya dan istri itu lumayan melelahkan kalau pengen praktek berkebun seperti itu. Iya. Karena tenaganya terbatas. Oh, oke. Jadi kita lebih memilih tanaman yang umurnya panjang. Termasuk buah-buahan atau tanaman rambat. Ada tanaman apa aja Kang di sini Kang? Oh banyak Yang sebenarnya berjalan, sih kebutuhan untuk sendiri ya. Terus bumbu-bumbu masak. Atau buat teh misalnya mint. Daun kelor gitu kan. Sesekali kita nanam jagung juga, jagung manis. Terus kemudian buah-buahan yang pasti banyak, buah-buahan lokal. Berarti kalau untuk kebutuhan dapur dari sini full, udah support full atau masih Mungkin 60%. 60%? Kita sebenarnya bisa Iya. 100%, cuman kita cara hidupnya harus rubah total. Tapi kan itu pelan ya. Jadi mungkin 40%-nya kita masih belanja. Oke. Udah oke banget itu dibandingkan saya yang masih 100% belanja. Dan kita udah di depan rumahnya nih. Unik banget nih Kang. Oh ya, tadi saya belum nanya soal luasan area ini ya. Kalau termasuk kebun, rumah ini. 1.600-an. Tapi yang dibangun rumah kayaknya cuma berapa nih Kang? Kecil, ini cuma 7,5 meter ke 6 meteran. Mantap. Tapi saya penasaran Kang, kenapa bikinnya dari tanah gitu? Bukan material yang mungkin menurut pandangan saya lebih permanen seperti itu. Iya, tanah juga sebenarnya permanen juga. Iya. Cuman kita pengen cari alternatif dari bahan material yang biasa. Karena ini kebun yang memang semangatnya adalah tentang lingkungan, tentang cara hidup yang lebih berkesadaran. Iya. Kita pengen
dari proses membangun terus operasional sampai dia selesai itu minim dampaknya pada lingkungan. Berarti pendekatannya ramah lingkungan. Dari sisi ekonomi seperti apa? Kalau ekonomi sebenarnya bisa lebih murah sih, Mas. Apalagi kalau pakai struktur bambu ya. Bambu di Indonesia cukup melimpah, apalagi Jawa Barat. Iya. Jadi harganya nggak semahal kayu atau tulangan besi gitu ya untuk kolom-kolom. Jadi bisa hemat juga biayanya. Iya. Kalau di rumah Akang ini seperti apa? Selain tanah, ada strukturnya menggunakan apa mungkin? Kalau untuk pondasi, ini pakai betonan. Oke. Ada Ini? pondasi nancep ke bawah, terus lantainya dicor. Nah, dari pondasi ke atas itu struktur rangkanya itu pakai bambu. Jadi di dalam dinding tanah ini ada anyaman bambu di dalamnya. Anyaman bambu yang biasa, apa, gedek atau apa itu? Iya, mungkin bambu yang dibelah 4, terus kita anyam gitu. Oh, masih tebal-tebal ya? Bukan Lumayan. yang tipis-tipis buat sekat-sekat bilik gitu, bukan? Bukan. Oh, Dia lebih oke. tebal. Dia sebagai tulangan di dalam. Karena dinding tanah ini bukan penahan beban, dia hanya partisi aja. Partisi. Jadi yang nahan beban itu totally bambu semua. Oke. Kalau ada dari bambunya mungkin ada jenis tertentu kan? Coba sini kan? Kalau bambu ya bambu tali ya biasanya kalau Jawa Barat. Terus untuk tiang-tiang utama pakai itu nyebutnya gombong, jadi agak lebar dan dia bisa dipakai untuk pilar. Oh, bambu petung gitu? Bambu petung. Oh, oke. Ini ada di dalam-dalam sini, jadi nggak kelihatan. Oh, ada di balik ini? Iya, jadi bambu itu sebisa mungkin semuanya tertutup tanah Aha. karena dia akan jauh lebih awet ketimbang dia terekspos kayak gini. Oh iya. Walaupun dia udah diawet ya, walaupun udah diawet, minimal warnanya jadi berubah. Kalau di dalam tanah Iya. yang ada di dalam tembok, itu kelembabannya akan terus terjaga. Jadi keringnya akan terus terjaga. Jadi dia nggak akan basah karena tanah itu punya karakter kayak spons. Dia nyerap kelembaban terus dilepas. Itu jauh lebih awet. Jadi minim yang terekspos sebenarnya bambunya. Hampir semua bambu di dalam itu ketutup tanah. Oke. Berarti dengan kata lain, lawannya bambu adalah cuaca, yaitu panas dan hujan yang Betul. mungkin direct ya, kena langsung. Bener, Ketika dia nggak kena langsung, dia jauh lebih awet. lebih awet. Oke. Dan ini tanah ini, Kang? Semua ini? Bener. Jadi kalau Mas lihat sebenarnya ini adalah plesterannya. Oh iya. Dia hanya tebalnya mungkin setengah sentian. Di dalamnya ada dinding utamanya. Untuk plesteran akhir ini biasanya campur kapur. Supaya apa, Kang? Kapur itu sebenarnya dia ngebantu untuk ketahanannya. Jadi dia lebih keras sedikit. Oke. Dan dia karakternya mirip kayak semen, kayak bonding, kayak stabilizer, tapi dia bisa nafas. Kalau semen dia waterproof kan, Iya. air akan ketahan. Sedangkan kapur dia akan nyerap terus lepas lagi, nyerap lepas lagi. Jadi karakternya mirip dengan tanah. Tanah nggak boleh pakai semen, kalau nggak nanti rusak. Nggak boleh campur semen. Kayak air sama minyak. Oh, nggak mau nyatu. Bukan, dia akan saling ngeganggu. Oke. Jadi nggak ideal. Berarti di full pakai tanah, di baliknya itu bambu kan? Di balik plesteran ini, ya terus baru dindingnya itu tebalnya 14 sentian. Nah, di dalam dinding itu ada anyaman bambu. Dindingnya dari Tanah, tanah juga? ya, Oh, ya tanah yang campur sama jerami, oke. sama pasir. Saya bayangin teksturnya lebih kasar dari ini. Bener. Sebelum diplester. Bener, dan dia lebih banyak kerikil. Jadi kalau ini makan karena pasirnya diayak, Iya. kalau di dalam tuh ada kerikilnya juga. Oke. Itu ngebantu untuk kekuatan. Oke. Ini udah finishing tetangga nih. Looknya udah finishing seperti itu. Di baliknya itu lebih raw lagi. Dan gimana, Kang? Kalau ini kan kena panas, kena hujan. So far gimana? Udah berapa lama ini bangunan? Ini udah setahunan. Setahunan. Jadi syarat utama bangunan tanah itu punya topi yang bagus dan sepatu boot yang baik. Artinya dia bisa ngelindungin kelembaban dari bawah. Terus dia punya topi yang lebar untuk ngelindungin dinding dari hujan. Itu di daerah tropis itu Ya. wajib. Nggak bisa modelnya kayak di mana? Di Timur Tengah itu nggak bisa. Ya. Nah, dia pasti langsung kena air hujan. Ya. Syaratnya itu. Nah, kalau itu udah dipenuhin, sebenarnya maintenance-nya sama sih dengan rumah biasa. Untuk ini misalnya, Ya. pasti akan ada erosi ya, kena tampias lah. Ya. Dan mungkin merapihkannya lagi, mungkin per 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu rutin juga. Iya. Asal desainnya udah memenuhi syarat Oke. tadi. Nggak langsung kena hujan, artinya nggak terus menerus gitu. Iya, nggak Sama. boleh langsung.
Ya rumah biasa juga kalau kena langsung mah ada rusak ya. Lama-lama, iya. Maintenance juga lama-lama sih. Dan ini memang harus apa tadi, sepatu harus di atas tanah atau gimana? Harus ada jarak aja, nggak harus panggung, tapi Oke. dia ada jarak. Jadi biar nggak ada kelembaban nggak naik ke atas. Oke, kalau di sini dia dipilih jadi model rumah panggung. Tuh. Berapa senti kurang lebih panggung? Ini sebenarnya dari permukaan itu ini agak naik ke tanahnya. Dulu kita naikinnya 80 cm. 80 cm. Semeter lah boleh lah. Oke. Kalau mau dari cari aman. spesifikasi tanah, ada spesifikasi tertentu, jenis tertentu? Semua tanah bisa dipakai. Oke. Masalahnya pasti nanti komposisinya akan berbeda, campuran pasir sama jeraminya. Oh. Jadi yang uniknya dari ngebangun rumah tanah adalah selalu ada sampling. Di lokasi yang berbeda pasti tanahnya beda kan? Betul. Nah, jadi kita penting banget untuk kita bisa buat sampel dulu. Oke. Jadi kita bisa dapat campuran yang sesuai untuk jenis tanah itu. Yang nggak boleh itu adalah tanah liat murni. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena? Karena dia murni tanah liat, dia nggak ada pasirnya, nggak ada siltnya, nggak ada kerikilnya. Nah, itu malah kalau mau dipaksakan itu jadi boros pasir. Karena kan ketika kering dia akan mengkerut kan. Iya. Itu akan ada retak besar. Nah, pasir dan jerami itu sebenarnya fungsinya untuk menahan retakan itu nggak besar. Untuk ngisi ruang-ruang ketika tanah itu mengering. Oke, jadi dia lebih apa ya? Lebih homogen gitu campuran tanahnya. Dan ini kita dari tadi di sini udah banyak banget nih ilmunya. Sekarang kita mau bahas yang mana dulu nih Kang? Yang ini, yang itu? Boleh, yang di sana itu yang pertama saya buat. Oh ya, nih coba. Bisa dibilang nih prototype nih. Bener. Dan ini banyak salahnya. Oke. Kalau tadi saya cerita bangunan nggak boleh terlalu nempel, ini nempel, selufnya terlalu pendek, atapnya terlalu kurang naik ke atas, dia harus agak ada space lumayan buat udara. Oh, harus agak tinggi. Betul. Oke. Tapi ini pernah kebanjiran. Segini. Kebanjiran? Iya, semalam. Oke. Dan setelah selesai dia surut itu aman. Deg-degan nggak kamu pas tergenang nih? Enggak juga sih. Aku sebenarnya pengen banget ngelihat Oke. kalau bangunan kayak gini dapat perlakuan ekstrim seperti apa dampaknya gitu. Dan ini malah dia nggak pakai pasir. Jadi tanahnya saya pakai dari kebun. Saya bikin kolam. Tanahnya kan diambil tuh. Iya. Nah ini dijadiin tembok ini. Oh, ini tanah dari sini? Tuh. Oh, ini. Project awal nih, prototype. Nah, ini dalamnya tuh Ada jeraminya. campuran Jeraminya bukan jerami padi tapi rumput dari kebun yang saya panen. Saya keringkan. Jadi waktunya cukup lama jadinya karena prosesnya lama. Jadi setelah 2 tahunan baru selesai. Oke, berarti itu jerami rumput memanfaatkan sekitar aja. Bener. Oke. Berarti kalau misalnya tersedianya jerami padi bisa juga? Bisa. Oh. Fiber alami seperti kalau di kita padi ya banyaknya, atau mau misalnya tebu yang di batang tebu yang dilembutkan itu juga bisa. Apapun yang misalnya ada di tempat kita yang bisa untuk dipakai. Unik ya, jadi kayak ini bangunan tua ini looknya. Tahun berapa ini Kang? Ini 2018. Nggak dicat Kang? Maulah nanti kalau ada waktu. Nggak saya sengaja. Berarti bisa dicat kalau mau. Bisa, tapi nggak boleh waterproof. Oh, kenapa? Karena kita pengen tanahnya tetap nafas dindingnya. Kalau dia ditahan sama cat waterproof, kelembaban akan ketahan di dalam. Itu nanti rusak. Oke, jadi dia tetap harus tersirkulasi. Betul. Secara alami gitu ya tetangga. Iya. Nah, ini sekarang bangunan ini jadiin apa Kang? Ini buat anak-anak main, nongkrong-nongkrong. Kalau tamu lagi datang pengen indoor gitu, Iya. di sini kalau nggak di dapur. Oke, udah nggak dipakai untuk hunian yang ini nih. Huniannya di sebelah sana yang kita lihat tadi. Boleh kita lihat kan? Ayo. Kita explore lebih jauh. Sini tetangga. Wow. Jadi belajar dari yang pertama, akhirnya di panggung. Nah, bisa terlihat looknya better ya, lebih rapi. Permisi. Yuk, pada masuk nih. Iya. Oke. Di sini pemanfaatannya sesuai banget ya. Tangganya pakai bambu-bambu seperti ini, masih senada dengan strukturnya. Nah, kita mau masuk ke dalam. Jadi materialnya di sini tanah, mungkin beton, terus bambu, dan juga pintunya menggunakan kayu. Jendela-jendelanya juga menggunakan kayu yang finishingnya natural. Yuk, kita lihat dalamnya. Akhirnya kita masuk ke dalam rumah tanah. Oh, ini kesan pertama yang saya dapatkan,
langsung berbeda, Kang. Artinya di sini lebih adem daripada di luar. Nah, itu efek yang ditimbulkan mungkin atau gimana? Iya, benar. Jadi dinding tanah itu keistimewaannya adalah dia bisa bikin suhu ruangan itu tetap nyaman. Sini tuh bedanya bisa 2-3 derajat, bahkan bisa sampai 4 derajat. Itu karena dinding tanah itu punya karakter thermal mesh namanya. Thermal mesh itu kayak sama, ada 3 material alam yang punya karakter itu. Tanah, air, sama batu. Itu adalah karakter yang dia bisa nyerap panas, disimpan dulu, baru dilepas lagi ketika suhu di luar berubah. Jadi ketika siang, dinding ini akan nyerap panas sinar matahari, disimpan tanpa dilepas dulu, terus disebar ke semua dinding. Nah, ketika di luar suhunya dingin, dia baru dilepas. Nah, itu yang membuat suhu di dalam, misalnya kalau malam jadi lebih hangat, atau di siang hari panas di luar ketahan. Oke. Jadi di sini adem. Berarti sebaliknya, kalau di luar lagi dingin gitu, di sini hangat. lebih stabil. Iya. Menarik. Saya baru tahu juga keunggulan dinding tanah itu ya. Dan ini lantainya menggunakan apa kalau yang ini, Kang? Kalau ini acian semen. Sebenarnya kita dulunya pengen pakai kayu. Oke. Jadi setelah betonan itu pengen pakai kayu gitu ya, cakep. Cuma belum kesampaian, jadi kita acian dulu aja. Iya. Terus habis itu ada pakai tegel bekas yang sebelah lorong sana. Iya. Yang di kamar tidur saya itu pakai lantai tanah, earthen floor. Siap. Yang atas pakai multiplex. Oke. Dan saya kira di depan tuh rumahnya satu lantai, ternyata dalamnya ada 2 lantai nih. Benar. Dan ini lantainya pakai bambu lagi. Penopangnya, struktur lantainya nih. Begitu masuk ternyata nggak sesimpel itu juga ruangannya. Di sini masih cukup lengkap ya. Ada living, kemudian di sana ada ruang makan itu, Kang, mungkin? Iya. Dan dapur di sini. Iya. Dapur mini. Dapur mini. Kenapa dapur mini? Karena nanti di luar sana ada dapur yang keren juga. Dapur yang lebih serius mungkin. Oke. Dan enaknya nih rumahnya juga nggak nempel ya, Kang, ke kanan kiri. Jadi bisa bikin bukaan-bukaan jendela. Betul. Gitu. Jendelanya bisa kiri kanan, tetap ada buat sirkulasi udara jadi lebih bagus. Oke. Kita juga kasih tambahan sebenarnya di lantai itu ada lubang udara juga. Oh, di sebelah mana? Misalnya di sini kita manfaatin rumah panggung bawahnya ini untuk menyediakan udara dingin terus yang masuk ke rumah. Saya pikir tadinya apa drainase. Hah. Ternyata buat nafas di lantai nih. Iya, jadi karena jalan tuh kan berisik banget, kita nggak pengen ada bukaan ventilasi yang ngadep ke jalan. Jadi kita manfaatkan yang dari bawah. Saya baru ngeh juga ternyata di sini nggak ada jalusi ya. Nggak ada. Yang biasa di atas pintu lubang angin gitu. Ya karakter tanah, dinding tanah juga selanjutnya adalah dia peredam suara yang baik. Banyak rongganya di dalam, itu suara itu nggak memantul kalau banyak. Jadi kalau di desa masih mungkin bikin rumah dari bambu karena nggak bising. Iya. Kalau di kota rumah bambu aja Nggak cukup, kayaknya harus dikasih tanah. Ini keren sih nih. Strukturnya full bambu seperti ini. Ini trial error apa udah firm atau terinspirasi? Kalau ini dari- udah lumayan banyak yang bantu saran. Jadi kita lumayan pede lah dengan struktur ini. Kalau untuk bambu memang sudah ini ya, teknologinya udah lebih advance lah ya, pengetahuannya. Nah, beda dengan tanah yang tadi. Iya, masih trial kalau tanah memang masih minim. Walaupun orang dulu sebenarnya bangun pakai tanah, cuman karena udah terlalu jauh ya, udah nggak dipraktikkan lagi. Jadi akhirnya ya kita riset sendiri, kita eksperimen sendiri. Baik. Berarti ini bangunannya tadi 7,5 kali 6. Ada berapa kamar? Ada 3 kamar. Yang di atas ada 2 kamar kamar anak-anak. Oke. Di sini 1 kamar. 1 kamar mandi gitu. Boleh kita lihat kamar Ayo. lantai 1? Sini. Ini yang tadi diceritain pakai tegel di sebelah sini. Ini tegel bekas. Ah, Terus silakan masuk. Permisi. Ini lantai tanah. Weh, lantai tanah. Ah, ini yang dicat nih kalau ini nih. Ini tanah merah. Tanah merah. Ya, Saya kira dicat beneran asli warna. bener. Ini tanah merah. Terus dikasih minyak. Oke. Jadi dia bisa dipel, bisa disapu. Dikasih minyak tapi kok saya nggak ngerasa ada minyak? Ya karena udah nyerap ke bawah, dia udah jadi bagian layer atasnya. Fungsinya untuk apa dikasih minyak? Agar dia nggak berdebu. Oke. Iya. Terus bisa dipel juga. Bisa dipel juga. Iya sih, saya bayangin tanah kan diinjak ya berdebu, tapi ini enggak. Dia mirip kayak lantai acian, tapi kan lebih empuk dikit. Iya. Nih, empuk nih. Tuh. Kalau acian kan bunyinya nggak gini kan? Iya. Beton. Nah, kalau ini beneran bunyinya masih tanah nih. Jadi kalau teman-teman ada yang senang meditasi, ini grounding yang paling enak.
buat meditasi. Oke, iya sih. Serasa nyeker di taman depan ya. Kayak di kebun. Tapi saya surprise warnanya cantik ternyata. Ini pakai tanah merah. Marun gitu jadinya. Hmm. Kalau untuk luas kamar, inget nggak nih? Mungkin 3 meter ke 3 meter kali ya. Ini kamar saya di sini. Ini pakai furniture-nya juga bekas. Jadi maksudnya turunan, lungsuran dari orang tua, kita manfaatkan. Iya. Itu semuanya Oh, iya. lungsuran. Furniture-nya pakai kayu solid, kayu keras. Ini bisa bertahan puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan. Bisa jadi lebih sustain ya. Cakep kan? Kita lihat lagi di sebelah sana. Ayo. Ini kamar mandi. Ini dindingnya hanya dinding kamar mandi aja yang dia pakai bata biasa. Oke. Jadi dinding lain tanah. Kalau untuk kamar mandi pakai dinding biasa karena dia cukup selalu basah terus kan. Iya. Jadi kita nggak pengen ambil resiko. Tanah materialnya bagus tapi kita juga harus tahu batasannya kan. Jangan juga semuanya pakai tanah gitu kan. Iya. Betul. Kita eksperimen tapi ngerti lah ya kapasitasnya. Realistis juga ya. Realistis. Wah, coba lihat Kang. Ini kamar mandi kita. Ini pakai plesteran kapur, bukan acian semen. Tapi dalamnya dinding bata. Kalau orang nyebutnya ini plesteran tadelak. Tadelak itu adalah plesteran tradisional dari Maroko. Jadi digosok pakai batu sampai dia kayak kayak batu gitu ya. Oke. Karena dia bahannya kapur. Saya kira semen ini. Kapur ini. Kapur. Gosok pakai batu apa Kang? Batu yang nggak berpori, jadi dia bisa ngegosoknya benar-benar rata. Yang halus itu batunya. Batu akik lah. Batu akik. Nah, Iya nih, kalau dilihat dari samping nih kayak ada kilap-kilapnya. Bukan di coating ini? bukan, ini digosok manual. Oke. Jadi biasanya ditemukan di Maroko atau di Timur Tengah, dinding-dinding semacam kayak gini. Keren finishingnya nih Kang. Kita boleh lihat lantai 2-nya nggak nih Kang? Boleh. Tangganya pakai strukturnya bambu, terus pijakannya pakai kayu. Oke. Ini bambu ini dibaliknya? Bambu. Bambu awet ya. Hah? Jadi kalau bangun rumah mendingan bambunya diawet. Jadi jangan mentahan langsung dipakai. Kemarin saya habis syuting sama itu kan sama dokter. Dia prakteknya mengawetkan bambu. Ya. Jadi metodenya dia ada yang kimia artinya campur bahan kimia, sama yang alami. Alami, benar. Bedanya cuma di Prosesnya, doang, lamanya, di prosesnya ya. aja. Kalau nggak sabar bisa pakai yang kimia, tapi kalau yang alami, kalau mau benar. jangka panjang bisa Iya. dicoba. Keren ini. Ini kita pakai railing bambu. Ini bambunya yang kecil-kecil ini pakai bambu maranggandani. Ini yang kita tanam sendiri di kebun. Dijalin pakai rotan. Terus di atas. Keren ini, keren. Experience yang berbeda nih. Surprisingly tangganya nggak curam ya, landai sekali lah. Iya, landai. Kita nggak pengen curam, makanya sebenarnya tangga ini nembus ke kamar mandi. Ditabrak dinding kamar mandi biar bisa landai. Iya, nyaman tangganya. Nah, kita ada di lantai. Nah, ini 2. lantai 2. Bisa kelihatan struktur bambunya. Struktur Jadi atapnya sambungannya itu ada yang modern, ada yang tradisional. Modernnya pakai astrat, tradisionalnya pakai ikat. Oh, itu bukan yang ikat ini, bukan aksesoris, dia fungsi tuh. Iya, Emang dia ikat. buat ngikat juga. Oh, dan di sini juga tadi katanya mungkin kalau lagi nggak mau buka jendela, nah di situ ada kisi-kisi gitu. Ventilasi. Udara. Terus saya juga tadi baru nyadar, ternyata perkabelan semua udah ditanam ya? Di bawah Dalam juga. kecuali yang bagian atasnya. Biar kontrol kalau ada apa-apa, kita bisa ceknya gampang. Oke. Yang ini sengaja diekspos nih jalurnya. Cuma yang di bawah tadi, Semua jalur sambungan selalu dikeluarin. iya sih, kebutuhan maintenance ya kan. Oke. Rumah 7,5 kali 6, kamarnya ada 3. Coba kita lihat Kang. Ini kamar anakku yang laki-laki. Oh, wow. Ini malah kayak di Pinterest nih. Bener sih ya Kang? Kenapa saya bilang kayak di Pinterest? Ini dinding sebelah sini ngikut bentuk atap. Nah, kayak di Eropa gitu saya bayangin. Ya kita manfaatin ruang. Ya karena ada batasan bentuk atap yang harus miring di sini. Kita nggak pengen juga ada ceiling di sini biar kelihatan lebih luas. Ini pakai plesteran tanah cuman tipis. Kita sebutnya light earth. Light earth itu udah campuran jerami dan lumpur. Oke. Cuman di sini dalamnya itu rangka bambunya itu rapat banget. Jadi sebagai kayak jaringnya gitu. Ini sama sekali nggak ada yang dicat ini dalam sini. Nggak ada. Ini warnanya warna plesteran acian tanah aja. Keren. Terus yang satu lagi ini kamar anakku yang perempuan. Permisi. Ini lebih luas, Iya. lebih panjang sedikit. Ini mungkin 4 meter lebarnya, panjangnya. Lebarnya 3 meteran. Tadi saya lupa nanya kalau untuk atap pakai apa? Pakai alderon.
Oke, pakai Alderon yang ringan, UPVC, satu lapis atau 2 lapis deh? yang satu lapis. Yang 1 lapis. Kemudian baru ada lapisan aluminium. Oke, jadi aluminium nih di atas bilik nih. Iya. Supaya ngurangin hawanya ya. Cuman kayaknya harus lebih tebal lagi ya. Kalau pengen bisa ngeredam suara hujan. Oke. Nah, kalinya mungkin nambah lagi ceiling dikit, tapi tetap ngikutin atap. Di dalamnya kasih rockwool. Next project ya. Nah, tadi kalau di bawah saya lihat bambu, struktur lantainya, di atasnya. Ini pakai multiplex, terus dikasih vinyl. Oke, multiplex berapa mili? 2 sentian itu berapa? 20. 20 ya? 20 mili. Ini di bawah multiplex ada peredam suara, ada rockwool, baru ada bambu yang tadi dilihat dari bawah. Iya. Menarik. Tadi saya udah bilang ke tetangga online kalau ada dapur yang lebih besar, lebih proper buat masak-masak heboh. Ayo kita lihat ke sana. Kita lihat ke sana. Ya. Oke, lanjut Kang. Ayo. Ini dapur kita. Aha. Ini kita punya oven tanah. Kita sebutnya cob oven. Jadi dia oven yang dibuat dari tanah. Ini bisa buat manggang pizza, manggang daging, Wow. macam-macam. Dia panasnya banget, bisa nyampe 500 derajat. Dan panasnya bisa awet, bisa sampai belasan jam. Oke. Cocok nih buat hosting ya. Biar buat hosting. Ada tungku kecil, tapi yang kita rutin pakai ya kompor gas. Harian pakai itu. Betul. Nah, Darurat. Jadi sebenarnya jarang keluar nih, bisa jarang keluar kalau di sini nih. benar, Semuanya tapi ada. kalau saya pribadi mungkin sebulan 3 kali 4 kali lah keluar rumah. Kalau anak-anak kan sekolah ya, Iya. istri juga suka nganter-nganter. Oke, kita sekarang ada di dapurnya nih, semi outdoor Iya. dan ini. Nah, kalau di sini agak beda nih, pakai kayu dia. Dia pakai kayu bekas, ya lungsuran juga. Dia punya saudara yang dia renovasi rumahnya. Ini kayu-kayu bekas pilar-pilar atap sama palang aja. Terus ada yang bekas kusen juga. 2 jenis kayu kayaknya. Kalau buat yang ini nih, ini bekas kusen, ini kayaknya Dejati ini. Kalau lihat dari uratnya, Iya. yang atas kayaknya dia Borneo gitu kayaknya. Atau Kamper kayaknya, Iya. Kamper lama. Beda-beda nih. Mungkin kayunya dibangun tahun 80-an. Kayu tua nih. Terus ini dari tanah. Oh, Ini tekniknya pakai rem earth. rem earth. Dia ditumbuk. Nah, kalau dinding rem earth dia penahan beban. Dia bisa nahan coran beton. Saya kira ini beton nih warnanya. Iya, dia tanah. Gokil. Ini kayaknya di finishing ulang nih. Ini copot-copot tambah lagi gitu. Oh gitu sistemnya. Nah. Jadi kalau ada yang copot, tutup lagi. Iya. Ini kalau ini beton. Ini beton. Tebal Jadi juga beton. bisa nahan mungkin berapa ratus kilo ini ya. Iya. Lumayan. Keren. Dapurnya mantap nih. Kalau di sini pakai tegel nih. Apa? Iya, pakai tegel biasa, tapi kita kasih pilih motifnya yang lebih kayak tegel-tegel lama gitu ya. Oh iya. Nah, ini Sini tempat. kapasitas banyak juga berarti di sini, Kang. Ya, biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul ya di sini. Sekalian masak, sekalian ngobrol tuh banyakan di sini. Oke. Terus tadi saya belum nanya ini, Kang. Apa nih list-list ini, Kang? Itu tali air karena Ada fungsinya? dinding bagian sini tuh atapnya pendek dan angin hujan kalau tampias pasti nabrak. Nah, untuk ngurangin erosi plesteran ini, kita bikinlah pengontrol air. Jadi ketika dia turun airnya, dia akan terus ke bawah sampai habisin tanahnya, tapi dia ke stop dulu di sini, tas pelan lagi gitu. Oh, Pelan lagi gitu. Jadi dia ngurangin buat kita maintenance. Oke. Supaya nggak terlalu cepat mengikis dia. Ini kan warna asli dindingnya ini. Oh ini. Ini warna merah ini. Ini plesterannya 2 milian. Plasterannya terang juga, Kang. Dikasih campuran apa gitu? Iya, ini dikasih kapur. Kapur ya? Sebenarnya kalau punya tanah yang warna terang nggak harus pakai kapur juga. Nggak apa-apa. Tergantung ketersediaan tanah. Iya. Ah, Ini lebih ke estetik aja. Oke. Berarti ada yang jual nggak sih? Kita perlu tanah 1 truk? Ada itu ya? Ada kayaknya, cuman semangatnya kan sebenarnya kita bisa ngebangun dari material lokal. Oke. Iya, saya paham itu. Kita bisa bangun dari material yang di sekeliling gitu kan. Nah, kalau nyengajain gitu, orang bangun rumah tanah terus ngambilnya dari mana terlalu jauh, terus akhirnya itu jadi eksploitasi lagi, ya sama aja dengan kita bangun rumah biasa kan. Oh, semangatnya bukan seperti itu. Bukan cuma soal materialnya yang tanah, Betul. tapi soal apa tadi konservasi juga. Betul. Jadi kita nggak pengen juga terulang misalnya industri rumah tanah ternyata sama aja dengan industri yang lainnya lah, eksploitatif juga gitu. Keren. Jadi semangatnya seperti itu, tetangga.
Mantap. Nah, tadi Kang Misbah sempat cerita ada workshopnya juga di sini. Iya, kita ada bikin di depan, itu bekas rumah kita yang lama sebenarnya. Kita lihat yuk, biar kebayang. Sebenarnya rumah ini tujuan awalnya itu sebenarnya buat dibikin jadi warung. Tapi karena kita pengen banget buru-buru pindah, warung ini disulap jadi rumah dulu kita. Oh. Karena kalau Mas lihat, Iya. ini sebenarnya bisa dibuka. Oh iya. Ini sebenarnya kita Warung. buat dagang dulu. Terus kita naruh apa barang di sini, terus kita dibuka jadi orang bisa belanja di sini gitu. Oke. Tapi dan setelah rumah ini selesai difungsikan jadi rumah, ini jadiin workshop eksperimen tanah kita, maga tanah kita. Yuk masuk yuk. Oke. Salah satunya misalnya ini nih. Ini adalah dinding tanah tradisional Jepang. Jadi dinding-dinding rumah tradisional Jepang, Iya. biasanya mereka pakai anyaman bambu seperti ini, nggak pakai paku, jadi mereka ditancap, tulangan utamanya ditancap ke atas sini. Terus yang bambu-bambu kecilnya mereka cuma diikat pakai tali rami. Setelah itu baru bikin plesteran tanah. Dan dia cuma tipis. Dan dia, saya bayangin dijalin, ternyata nggak dijalin. Dia cuma nempel aja gitu, terus ditempelin, diikat Iya. sama Tali rami. Coba. Oh, nih belakangnya. Saya bayangin tadinya dijalin gitu. Yang di rumah itu begini juga? Yang di rumah dia Dijalin. dianyam malah dia. Oh, iya. Jadi masuk. Oke. Nah, ini lebih rapat. Kalau yang di rumah dia jaraknya segini Mas lubangnya. Gede-gede. Oh, gede-gede. Bedanya apa? Nah. Kalau lubang besar biasanya buat dinding yang lebih tebal. Oh, oke. Kalau pengen lebih tipis dindingnya, berarti ininya harus lebih rapat. Oke. Konsekuensinya bambunya harus lebih banyak. Menarik. Bentar, aku bukain dari samping. Siap. Nih, mungkin ini sampel ya, warna-warna tanah nih. Ini warna tanahnya beda-beda nih. Ini yang merah mungkin tadi yang di lantai kamar, ini yang putih, nggak tahu campuran apa. Ada hijau juga. Itu hijau dicat kan? Itu pakai pewarna mineral ya. Jadi aciannya yang kasih pewarna. Langsung, bukan udah rata baru dipoles. Oke, bahannya. Acian tanahnya yang dikasih warna. Oke. Kalau yang putih ini? Sama, ini pakai sebenarnya dia biru sih. Ada pewarna namanya tarum. Ya. Nah, dia dicampur sama kapur. Dia jadi keluarnya gini. Kapur kan dominan putihnya ya. Jadi warnanya jadi pastel gini. Oh iya. Putih tapi kebiruan. Kita masuk. Jadi ini dilapisin dinding tanah kayak di luar tadi contohnya. Iya. Jadi luarnya kayu, terus kita bikin rangka bambu. Oh. Terus kasih tanah. Saya kira dalamnya masih kayu, ternyata udah diratain dengan tanah di dalam sini. Lucu. Ini setelah itu jadi apa gimana ini? Setelah itu beres, Nah, kita ngulik di sini ya. Eksperimen di sini. Ah. Nah itu kayak ada paving tuh apa? Oh ini sampel yang kita bikin sampel-sampel tuh kalau buat acian kita cari tahu mana yang misalnya keluarnya jadi retak, nah enggak berarti kita harus kasih pasir lebih banyak. Oh. Kayak gitu. Kalau mau lebih komplit lagi di sebelah sini. Ini contoh-contoh kita kalau bikin sampel, kita bikin bentuk kayak bata dulu. Iya. Nah kita lihat keringnya, susutnya berapa mili. Nah, nanti ketahuan. Kita pukul di sini ya. Ketika dipukul dia hancurnya kayak apa, itu bisa nentuin apa perlu tambah pasir atau kurangin pasir atau tambah jerami kayak gitu. Benar-benar eksperimen nih di sini. Ada jenis-jenis ada beberapa teknik, mau kasar, mau kayak gini atau mau lembut gitu kan. Nah, Ini yang membedakan finishingnya nih. tekniknya, caranya. Iya. Bahannya sama. Bahannya sama. Bahannya sama, cuma cara mengaplikasikannya yang beda. Seru kan? Jadi menurut Akang rumah tanah cocoknya buat siapa nih? Buat mereka yang melihat rumah lebih dari cuma tempat berteduh, bisa jadi bagian dari identitas dia. Dan ya itu, saya pikir itu sih, karena rumah tanah akan membuat hubungan kita dengan bangunan itu jadi lebih kuat. Jadi kalau hanya sebagai tempat tidur malam aja gitu, kayaknya sayang bikin rumah tanah ya. Lebih kuat di sini artinya mungkin kalau ada sesuatu bisa di-maintain sendiri. Betul juga ya itu, dan dia juga paham betul materialnya. Oh, oke. Jadi dia tahu resikonya, dia tahu kelebihannya. Iya. Jadi memang bukan buat semua orang. Tapi kalau ada orang seperti itu, ini cocok banget. Secara cost gimana Kang? Dengan konvensional metode beton. Bisa dibilang sih lebih murah ya, kalau materialnya terdapat lokal di sekitar. Kalau terlalu jauh itu kan jadi kan ada biaya kirim dan macam-macam. Pasti jauh lebih murah tanah. Yang mahal itu sebenarnya bukan materialnya,
tapi mengerjakannya. Oh, skillnya. Betul. Ah. Jadi yang ngerjain finishing itu biasanya ada ongkos yang lebih mahal lagi Hmm. ketimbang misalnya bikin dinding kasar kayak gini dulu. Ini contoh sebelum finishing. Betul. Ah. Jadi mungkin lebih banyak di biaya pekerja ya. Berapa persen kira-kira dari 100% material berapa persen, pekerja berapa persen biar kebayang? Kalau mungkin bisa dibilang material memang murah ya. Mungkin dari total ngebangun itu 30%-an kali ya material. Material 30 sampai 35. Karena materialnya udah murah. Kecuali kayu kalau pengen yang mahal ya bisa aja iya, sih iya. jati atau ulin gitu kan. Itu Iya. beda lagi kan. Ya, beda lagi. Kalau yang standar seperti itu ya. Tapi sisanya itu lebih ke pekerja. Berarti Akang udah pernah sempat ngitung belum estimasi biaya per meter untuk menggunakan rumah tanah nih? Bisa lebih murah dari rumah biasa. Kalau misalnya standarnya bangun rumah itu semeternya misalnya berapa? 4,5 sampai 5 gitu. Kita bisa ngejar 3,5 gitu. Oh, udah sampai finishing begini. Bisa. Jadi uang itu sebenarnya banyaknya ke yang ngerjain ya. Ke tukang. Ketimbang materialnya. Yang buat saya lebih adil ya. Iya sih, karena tukang juga butuh penghidupan tetangga. Dan memang prosesnya juga lebih lama. Ya Kang, kalau ada tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana? Boleh, kita punya Instagramnya sebenarnya kalau buat bangunan tanah namanya Magatane. Magatane. Itu kita biasanya banyak posting tentang misalnya ada workshop atau apa atau proyek kita terbaru kita biasanya taruh di situ. Ya bisa kontak ke situ. Oke. Kalau iya rumah tanah, kalau kebun ada mungkin? Kalau kebun belakang namanya. Kebun belakang. Ah. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya tetangga. Makasih nih. Sama-sama. Udah nemenin kita home tour, udah berbagi informasi yang menarik banget ini, point of view berbeda dari yang rumah-rumah selama ini saya datengin nih Kang. Atur nuhun pisan sekali lagi. Sami-sami. Oke, tetangga online segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Tapi juga diam di rumah juga jangan kelamaan juga ntar gila. Tergila.